kamu waktu zaman bareng sama Raffi, kan kamu bersaing tuh sama dia. Dia tuh udah Nah kalah. biasanya siapa tuh yang menang? Bu, dia tuh udah kalah waktu itu, Bu. Jadi dia tuh menyenangkan lah. Sampai sekarang itu dia udah sangat hebat banget lah. Dan saya banyak belajar juga dari dia sih. Maksudnya kita berdua saling mengisi sih ya, Bu ya. Gak tahu kenapa saya dapat istilahnya teman udah kayak keluarga seperti itu ya, udah kayak benar-benar dia peduli lah. Hai friends, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini senang sekali aku bisa ketemu dengan Baim dan Paula. Mas Baim, Yes, terima Bu. kasih banget nih aku dikasih waktu Bisa di aja tengah nih. kesibukan yang luar biasa sebagai ini ya YouTuber yang sukses banget ya. Amin Bu, amin Bu. Saya senang loh Ibu di sini loh, ya Allah senang banget Ibu. Baru sekali loh Bu ini saya Iya. ketemu Ibu. Saya Sombong bingung. sih Baim. Enggak Ibu. Bu, takutnya SKSD Bu, saya malu Bu. Kayak minta program Bu sih. Gitu ya. Mas Baim, Nah, Bu. kan aslinya namanya Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Kenapa bisa jadi Baim Wong? Jadi Muhammad Ibrahim, Ibrahim itu Baim itu dari Ibrahim, Wong itu dari nama papa. Oh. Jadi papa saya itu Johnny Wong, jadi saya ambil Wong itu dari papa. Yang tadinya sebelumnya papa marah. Kenapa dia ambil namanya papa itu? Dia kira kan saya istilahnya di entertainment itu maksudnya iseng-iseng aja Bu. Jadi kayak ngapain kamu ini katanya. Sebenarnya kita di entertainment tuh mau membanggakan dia ya. Misalkan temennya tuh anaknya Johnny tuh. Iya gitu. dong, ngetop ya nggak? Iya, tadinya kan sebelumnya nggak ngetop Bro. Maksudnya istilahnya beban lah. Tapi alhamdulillah Bu, jadi begini amin. Baim kan sahabat sama Raffi udah lama ya. Apa karena dulu meniti karir bareng-bareng? Dengar-dengar kan dulu katanya suka naik angkot bareng, Iya. nginep di hotel yang harganya 30.000 gitu. Betul. Benar ya? Betul. Jadi saya itu dulu Bu, aduh ampun, bener-bener kayak apa ya? Memang keluarga berkecukupan lah bisa dibilang ya. Cuma saya tidak dimanja sama sekali sama papa, sama sekali yang dimanja. Dan waktu itu karena bus kadang-kadang juga kita ambil dari Kampung Rambutan itu capek ya. Raffi lah mulai itu. Saya minta istilahnya jemput sama dia. Pertama kali tuh Bu saya sama dia tahun 2001 lah. Habis itu udah tiba-tiba dia nggak dianterin, kita naik bus bareng. Bener-bener kita nggak tahu ya, sampai sekarang juga saya YouTube juga gara-gara dia Bu gitu. Iya, Saya berjuang disuruh- dari bawah ya bareng. Iya, dia yang bilang karena digital akan ya kesananya tuh akan bagus nih Im. Coba punya kerajaan kecil aja yang kita develop sendiri kata dia. Baik itu orang Bu. Baik banget. Terus waktu itu kan papa tuh pengusaha ya kalau nggak salah ya, ayahnya Baim ya. Kok iya. boleh Baim jadi artis? Sebenarnya sih sebenarnya nggak boleh Bu. Sebenarnya tuh jadi awalnya dia mau saya kuliah. Saya tuh ada 3 waktu dulu, biliar, kuliah sama syuting. Dia kira saya mau iseng-iseng aja lah di syuting. Akhirnya dia udah kamu kuliah aja deh atau nggak biliar aja. Tiba-tiba saya milihnya ya ke sini ke syuting. Itu juga sebenarnya tahun 2001 2003 saya berhenti Bu. Karena ngerasa nggak nyaman. Oh maksudnya berhenti apa? Berhenti syuting. Oh berhenti syuting sempat. Sempat karena saya ngerasa nggak nyaman. Syuting grogi mulu, abis itu juga kan waktu itu kan memang kita ngelihat satu kesempatan, abis itu ada honornya kita lakuin aja lah. Tapi ketika di jalan tuh nggak enak, maksudnya kita kan tidak mempelajari ya, nggak mempelajari, nggak baca buku, nggak apa, asal ini aja otodidak, tiba-tiba nervous mulu, datangnya nggak enak lah maksudnya. Gue ngapain ngelakuin suatu kerjaan yang gue nggak suka gitu loh. Tapi padahal uangnya ada gitu ya lumayan. Akhirnya saya berhenti tahun 2003. Nah 2003 mulai lagi pas 2005, 2006 lah. Nah mulai ini susah banget. Saya ke PH-PH, waktu itu juga saya nggak usah sebutin PH-nya ya. Ditolak sini-sini, lama tuh Bu, lama banget. Dan itu mulai pinjem ke temen tuh untuk cukur rambut. Saya nggak pernah minta sama orang tua lagi. Minta cukur rambut, minta ini, semua terus foto baru. Dan akhirnya ceritanya dapet lah di salah satu PH itu Multivision. Jadi setelah itu pas waktu itu langsung dilirik sama Cinemark. Nah sebenarnya kalau saya tuh kalau kayak begini tuh lebih ke arah ketika kan ada juga orang nanya ketika balik masih nervous atau enggak gitu loh.
Nah ketika saya mau balik itu saya mulai belajar tuh Bu. Tapi ternyata acting di Indonesia itu sekolahnya itu tidak terlalu banyak. Kita susah untuk mencari istilahnya bidang. Saya sampai googling, sampai baca dimanapun gitu ya. Di Indonesia itu masih syarat lah ilmu kayak begitu masih sangat sedikit ya. Akhirnya saya nemuin buku tempat jual buku lama itu di tim. Sebelah tim tuh ada buku lama. Di situ saya baca buku semuanya saya beli situ dan ada satu buku namanya Stanislavski ya, persiapan seorang aktor. Nah di situ patokan saya lah, itu buku bagus banget. Nah dari situ udah belajar. Habis itu ada satu istilah saya juga kalau misalkan menggeluti satu bidang gitu ya Bu, harus ada target saya untuk tuju. Dan kebanyakan saya itu yang nomor 1 nomor 2 nya saya tuju. Waktu dulu tuh ada Dude, ada ini, ada saya lihat tuh. Habis itu kalau di luar negeri tuh saya waktu Denzel sama siapa gitu ya. Waktu itu kan belum ada pelatihannya, saya cuma ngeliat sini dia, saya pause pakai bahasa Indonesia, ditiruin terus saja, tapi tetap pelatihan. Nah pas sudah dapat kerjaan lagi, kayak sudah ada bekal gitu untuk ini. Jadi memang ternyata pelajaran itu mempengaruhi PD kita juga sih ya Bu ya, ilmu betul. ya, ilmu yang kita dapat. Makanya sekolah itu kalau saya bilang penting banget sih. Betul. Kelihatan banget tidak penting ketika kita itu, tapi ketika keluar dari situ wawasan ilmunya itu loh yang penting ternyata. Dan lagian Mbak Im kalau belajar sih sebenarnya nggak di sekolah aja sih. Kayak Mbak Im yang Mbak Im lakukan tuh itu namanya juga continuous learning. Setiap saat belajar untuk bisa lebih maju. Tapi balik lagi, kamu waktu zaman bareng sama Raffi, kan kamu bersaing tuh sama dia. Sayang sehat. Bersaingnya tuh bersaing di bidang apa aja, baik di kerjaan maupun pribadi. Dia tuh udah Nah kalah. biasanya siapa tuh yang menang? Bu, dia tuh udah kalah waktu itu Bu. Masa sih? Dia hoki ada dahsyat Bu. Dia naik lagi. Saya tuh lucu sama dia, berseteru tapi secara sehat. Jadi dia tuh menyenangkan lah. Jadi pas sinetron dia udah ini, tiba-tiba dia ada di shot naik lagi dan habis itu dia nyusul saya lah. Sampai sekarang itu dia udah sangat hebat banget lah. Dan saya banyak belajar juga dari dia sih. Maksudnya kita berdua saling mengisi sih ya Bu ya. Gak tahu kenapa saya dapat istilahnya teman udah kayak keluarga seperti itu ya, udah kayak benar-benar dia peduli lah. Makanya terkadang saya tuh kalau ada kerjaan apapun istilahnya mau mengembalikan apa yang dia kasih sama saya tuh kayaknya belum seberapa gitu loh. Terus saya ini dan dia kadang suka kaget kalau dapat kerjaan dari saya. Ini dari lu ya? Iya, ini nggak tahu kayaknya susah karena YouTube itu saya seperti gara-gara YouTube juga ya. Nah, YouTube tuh dari dia sebenarnya. Dan hoki saya dari dia ternyata kenapa? Jadi kalau YouTube itu kok ada satu yang namanya chemistry ya, chemistry antara si ini collab sama si ini. Nah itu terkadang itu hokinya ada tuh Bu. Saya kebetulan saya tapi hokinya sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Nah di situ saya kayak mau dibilang orang ngedompleng atau nggak apa bodo amat ya. Cuman saya waktu itu emang gede banget viewernya di dia dan dia itu istilahnya bener-bener ayo dong ini lagi dong ini. Tidak nggak pernah pelit ya. Pernah pelit orang. Itu yang saya bener-bener senang dari dia sih. Saya nggak pernah pelit ilmu gitu. Ngomong-ngomong soal YouTube, kamu kan sekarang udah jadi top 10 YouTuber Indonesia. Kenapa sih kamu jadi YouTuber? Titik balik apa yang membuat kamu pindah ke situ? Apakah seperti isu-isu di luar, Mbak Im Wong udah ngelaku lagi? Atau seperti kamu bilang tadi, karena sahabat kamu Raffi Ahmad yang mendorong, atau alasan lain? Sebenarnya ada cerita sih Bu, ada cerita. Saya 2018 itu ada low-nya juga dalam arti ada titik yang saya di bottom lah ya istilahnya. Mungkin saya tidak bisa cerita juga detailnya, tapi ada titik bottom lah. Dan di situ kalau cerita ketahuan juga, tapi nggak apa-apa deh. Saya sebisa mungkin menginikan lah. Pokoknya pas waktu itu saya memberanikan diri lah istilahnya dengan ada alasan lah untuk keluar dari rumah saya yang lama lah istilahnya ya. Rumah dalam arti orang sudah membesarkan saya lah ya, pekerjaan ya. Mungkin juga ibu tahu, tapi sampai sekarang saya masih menganggap dia sebagai keluarga saya. Di situ saya agak di bottom banget karena saya pun merasa diri saya benar waktu itu, cuman ada peraturan kalau memang
bos itu tidak pernah salah. Dan peraturan kedua ya kalau dia salah ya tidak, ya dia nggak salah gitu. Gimana caranya saya menyikapi istilahnya keadaan saya waktu itu saya ada KPR, ada juga leasing juga ya. Dan di situ di Batam yang istilahnya susah lah buat saya. Habis itu saya di pas hari itu ketika saya tidak mendapatkan, bisa dibilang tidak mendapatkan apa yang saya inginkan ya, saya telepon tuh semua TV, semua PH kalau saya istilahnya bisa lah bermain dengan mereka. Saya telepon dan semuanya lampu hijau, dan mulai saya ambil tanda kutip film-film yang menurut saya tidak jelas supaya bisa mengcover itu semua. Habis itu sesudah saya cover ini, yang paling seru itu ketika saya ada 2 sinetron yang harus saya pilih. Ini sih sebenarnya saya selalu masalah itu dibalikan ke agama, Bu, selalu. Jadi ketika saya punya dua pilihan, yang satu itu adalah judul A, judul B, dan yang B itu yang panjang, tapi saya pilih yang A waktu itu, Bu. Kan setiap pemain kan maunya kan judul panjang. Iya dong. Iya. Saya pilih yang A, dan yang A itu cuma 60 episode waktu itu ya. Cuman saya sifatnya itu tidak pernah menyalahkan apa yang pernah saya putuskan. Menurut saya semua keputusan itu adalah yang terbaik menurut saya, dan saya tidak bisa menyalahkan apalagi Allah ya. Kayak kok gini sih Allah, kenapa saya lagi butuh gini dapat yang begini. Tidak pernah. Seperti saya waktu awal itu ketika saya nggak dapet, saya tidak menyalahkan siapapun, cuma saya tutup telepon dan apa yang harus aku lakuin ya. Nah ketika yang kedua itu saya berhenti, inilah hebatnya. Ibu tahu saya bikin apa setelah itu? Apa? Nggak tahu. Bikin YouTube. Bikin YouTube. Bayangin, Bu, kalau misalkan saya ambil yang panjang, saya tidak tetap jadi pemain sinetron. Yes. Itu Allah tuh hebat banget. Iya. Kalau saya bilang ada rahasia di balik betul. segala Jadi, yang terjadi. Setiap apa yang kita lakuin, musibah apalagi ya, itu adalah bukan musibah, saya bilang. Itu lebih ke arah, saya selalu senang sekarang kalau misalkan ada satu cobaan di saya, pasti di ujung sana ada sesuatu yang indah banget tuh. Apa ya, tapi tinggal kita jalanin aja, jangan istilahnya kita malah jadi terpuruk atau enggak stres atau enggak menyalahkan ya. Saya nggak pernah begitu sih, karena sebelum ini juga cerita saya kan sebenarnya saya ada di restoran tuh dari tahun 2007 sampai 2020 saya tuh bangkrut terus selalu, dan saya nggak, istilahnya cuma 2 atau 3 restoran lah yang berhasil. Bangkrut terus, yang akhirnya semuanya itu diganti ketika saya punya YouTube. Hebat banget. Tapi sampai detik ini 2020 tetap saya buat restoran. Tapi ternyata Allah tidak melihat, dia cuma mau melihat kerja keras kita doang, tapi dapetnya terserah dia dari mana. Nih lo dapet dari sini aja deh. Karena saya kerja kerasnya benar-benar parah sih, Bu, benar-benar. Dia juga tahu sih, Paula, orang tua saya, benar-benar saya nggak kenal istilahnya pengen berhasil aja gitu loh kepalanya. Tapi Allah itu 13 tahun sampai titik ini masih juga bangkrut, tapi dikasih berkali-kali lipat di. Hebat Allah tuh benar-benar. Kalau saya cerita tentang, karena saya ngalamin sendiri sih ya, gimana caranya, susahnya, gimana cara ininya, yang kadang-kadang orang nggak percaya, masa sih lo susah, ya emang begitu. Tapi Bayi memang nggak pernah kelihatan susah sih. Iya kelihatan. Jadi kelihatannya happy aja. Gak tahu, tapi sebenarnya sih, waktu itu Mas Swasta juga, Bu, sama-sama aja. Oh iya ya, hebat ya. Tapi kamu tabah ya. Lebih berserah diri sih. Iya. Berserah diri. Karena percaya bahwa Tuhan yang menentukan segalanya. Betul. Ya. Bikin tenang lah, Bu. Iya. Karena kita nomor satu yang harus kita percaya adalah Tuhan. Iya. Betul. Semua Tuhan yang ngatur. Betul. Iya. Kita kan belum tahu apa maksudnya. Jadi mungkin kita kalau belum tahu kita berkeluh kesah. Padahal ada maksudnya yang kita nggak tahu nantinya. Betul banget. Iya. Itu semua cerita yang saya cerita asli semuanya. Saya nggak karang, karena saya tahu banget pasti penyesalan aja ya. Aduh, gua ambil yang pendek lagi, yang itu ribuan, Bu, panjang banget ya satu. Tapi ya ternyata di kala itu ya saya buat YouTube. Iya. Dengar-dengar nih Mbak Im kan sekarang sukses banget YouTube-nya. Amin, Bu. Sampai sebulan kita dapat 5 miliar. Benar nggak sih?
jangankan cacian atau enggak sesuatu hal yang negatif ke saya. Terkadang pujian pun saya mau lewatin itu aja. Karena buat saya dua-duanya bahaya, sama bahayanya sih. Yang penting saya ngerjain suatu hal yang saya senengin aja, itu yang paling inti. Dan bicara soal itu ya, jangan kita terpuruk karena hinaan, tapi jangan kita terbang karena pujian. Itu bagus banget buat saya, itu benar-benar prinsip saya sih.